Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita, Pisawo Kita Sehat. Tadi sempat menanyakan kepada dokter nih, banyak sekarang anak-anak yang sudah distimulasi dengan huruf-huruf yang bisa dikatakan dari usia yang sangat bayi ini, dokter. Ini seperti apa, dokter? Oke, jadi sebenarnya kita tuh menstimulasi anak itu harus disesuaikan dengan usia ya. Kadang anak-anak yang over stimulation juga dia jenuh. Jadi kalau jenuh tuh jadi nanti kayak dia merasa itu tuh terlalu over ya. Dia jenuh jadi lebih ke emosional nanti. Jadi dia kayak tidak mau mengikuti atau marah gitu. Jadi misal kayak bayi-bayi baru lahir, normalnya kan dia hanya menangis gitu kan. Visus itu kan visual ya. Jadi tadi kayak saya bilang, bicara ini kan sebenarnya porsi kecil dari komunikasi ya. Untuk komunikasi itu kan luas banget, dia harus bisa berbicara, bahasanya juga harus baik, dan 3 fondasi utamanya itu harus ada sistem tadi, auditory, visual, dan taktil ya. Nah, kalau misalnya anak-anak baru lahir kita suguhkan misalnya langsung A, B, C, D, ya tidak sesuai, karena pada dasarnya dia hanya bisa menangis dan hanya bisa merespon stimulus yang tidak nyaman. Kalau kita berikan ABCD, ya dia tidak akan merespon gitu. Kecuali misalnya kita respon dengan cubitan, nah pasti dia akan merespon. Misalnya kayak tadi, misalnya bayinya tidur terus mau kita bangunkan, biasanya kita kitik-kitik kakinya, atau misalnya kita senggol lah, istilahnya itu kan stimulus ya, taktil. Nah, taktil itu kan sentuhan ya, sentuhan bisa di mana saja, nggak hanya tangan, bisa di badan, kaki gitu. Jadi kalau misalnya kita mau stimulus anak, bayi-bayi baru lahir ya, stimuluslah sesuai dengan perkembangannya. Kalau misalnya anak-anak baru lahir ya kita stimulus dengan misalnya dia menangis, dia lapar atau haus, kita stimulus dengan sentuhan, taktil, perabaan. Jadi kita lebih ke emosional ya. Misalnya ibu-ibu yang menyusui lebih kayak mendekap, itu kan ketaktil ya, mendekap terus dibelai itu. Nah, itu sesuai gitu. Terus kayak auditori ya, suara. Jadi kan anak-anak itu lebih cenderung merespon suara ya. Makanya biasanya anak-anak bayi baru lahir itu harus di screening pendengarannya juga. Kalau untuk visus itu bayi baru lahir memang visusnya belum sejernih kita orang dewasa. Jadi untuk kayak yang memperkenalkan warna-warna itu sebaiknya jangan, karena dia kan memang visusnya belum baik ya. Dia hanya bisa sebaik itu kontras ya, hitam putih gitu misalnya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau mau menstimulasi alangkah baiknya, apalagi sekarang ya, zaman sekarang mama-mama udah gampang ya searching internet gitu ya. Jadi disesuaikanlah dengan usia anak gitu. Jadi ya itu sih. Benar. Nah, kalau untuk pengenalan sendiri nih, dokter, sebenarnya baiknya nih untuk anak-anak itu mengenal huruf itu dan juga mengenal warna itu sebenarnya dari usia berapa sih, dok? Oke. Biasanya visus anak itu kan udah baik tuh sekitar 30 hari 1 bulanan lah ya. Untuk mengenal huruf itu setelah anak-anak itu memang bisa melakukan pengulangan atau meniru ya istilahnya. Jadi kan tadi kan udah dibilang ya, anak-anak itu pasti dia akan mengeluarkan suara yang tidak bermakna. Tapi ada beberapa anak yang belum bisa meniru gitu. Jadi misalnya dia kan udah babbling gitu, terus misalnya dia sudah bisa meniru nih, misalnya kita bilang pa mama gitu, dia menirukan. Jadi kan kita sebagai orang tua jadi mengenali anak ya. Kalau memang biasanya itu sudah misal 6 bulan, 7 bulan gitu, dia udah bisa meniru ya, 8 bulan itu kita boleh misalnya A, B, C, D, tapi ya dengan intensitas yang disesuaikan sama anak gitu ya. Karena anak-anak yang misalnya dia jenuh, lelah, itu lebih ke nanti dia merasa kadang tantrum atau menangis rewel ya, lebih tepatnya kalau tidak sesuai dengan usianya. Jadi misalnya mau memperkenalkan huruf, biasanya usia dari kayak 7 bulan, 8 bulan yang dia udah ekolalia tadi, bisa mengulang atau membeo 6 bulanan. Jadi yang sudah sebenarnya sih bisa baiknya tuh kayak 12 bulan, karena dia sudah ada suku kata, katanya baik gitu. Tapi kalau misalnya, maka itu tadi kita harus mengenali anak ya. Misalnya dia udah 7-8 bulan, dia sudah bisa, oh ngebeo nih, kita ngomong apa dia udah bisa gitu.
dan visualnya kan pasti sudah bagus karena dia sudah bisa merespon apa yang kita misalnya kita ketawa, kita ngomong apa dia udah bisa ngerespon ya, warna-warna pun juga udah bisa kita kenalkan gitu dari usia 3 bulan ke atas. Kalau misalnya 1 bulan itu bisa kontras ya hitam putih karena visualnya juga belum seperti orang dewasa gitu. Nah, aku ada pertanyaan sedikit juga. Kan kalau zaman sekarang nih, seiring dengan perkembangan zaman, itu ada banyak banget anak tuh pokoknya dilesin semua dong. Ada Iya, les sensori, multisensori, motorik kasar gitu. Nah, itu apakah terus sampai dengan ke kelompok bermain? Itu bagus. Itu apakah memang direkomendasikan, Dok? Dan apakah memang terbukti membantu perkembangan anak untuk sesuai pada tahapnya atau seperti apa nih, Dok? Oke. Itu sebenarnya membantu sih ya, tapi apabila sesuai dengan usia. Nah, misal kayak tadi kita mau memperkenalkan sensorik gitu kan. Kalau usia 0 sampai 6 bulan itu biasanya memang baiknya memang sama orang tua dulu ya, atau caregiver lah yang terdekat gitu. Misalnya tadi kan memang sentuhan, taktil atau perabaan lah istilahnya, itu kan kita masih bisa ya di rumah. Misalnya kita dengan meraba mainan lah gitu kan, memberikan mainan ke anak-anak. Tapi misalnya kayak yang di luaran tuh kan udah ada kelas ya, biasanya kita boleh memberikan anak itu kayak les misalnya sensorik, play gitu pada anak-anak usia di atas 6 bulan biasanya gitu. Terus apalagi tadi les ya? Kelompok bermain. Kelompok bermain. Kalau kelompok bermain itu biasanya kita lebih kayak mungkin pada anak-anak usia 2 tahun ke atas ya. Dia lebih sudah kata-katanya sudah mulai jelas walaupun hanya pengulangan belakang. Setidaknya dia sudah bisa mengungkapkan keinginannya, emosionalnya sudah mulai terbentuk. Jadi dia sudah bisa bersosialisasi gitu kan. Nanti beda lagi kasusnya kalau misalnya ada ibu bekerja itu nanti kita memang harus konsul lagi ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau untuk kelompok bermain itu bagusnya memang di atas usia 2 tahun ya. Gitu. Baik, Dok. Silakan dokter untuk kembali lagi siap. menjelaskan. Ini tadi udah. Oke, ini harus jadi sebenarnya buat yang di rumah ya, orang tua itu harus waspada bila misal anak 0 sampai 6 bulan respon terhadap stimulus suaranya itu kurang. Jadi banyak kan biasanya bayi baru lahir tuh ya memang di screening dulu ya untuk pendengarannya. Tapi kadang ada orang tua itu ngerasa misalnya 0 sampai 8 bulan anakku tetap bersuara gitu, AAI babling lah, AAU papa mama. Tapi ternyata kan memang itu normalnya ya, anak-anak itu akan bersuara ya papa mama gaga babling gitu. Nah, tapi menurut saya seandainya udah usia 8 bulan ke atas dia tidak merespon suara, terus misalnya dia memang tetap babbling tapi misalnya kita berikan stimulus atau kita excited tapi dia tidak membalas, itu perlu dipikirkan untuk cek pendengaran. Saya bisa konsul ke dokter THT. Ya dari usia 8 bulan menurut saya sudah bisa ya, itu sudah ada di bukunya juga. Jadi misalnya udah 8 bulan dia ternyata tidak merespon suara, itu boleh diperiksakan gitu untuk memeriksakan gangguan pendengarannya. Mungkin bisa dikonsulkan kepada dokter THT ya. Terus tidak muncul puing tadi, babbling, itu udah pasti memang harus dibawa ke dokter anak. Jadi bisa diperiksa tumbuh kembangnya bagaimana gitu. Terus anak kurang mampu menirukan bunyi atau suara dan selalu bergantung dengan perintah. Terus 6 sampai 12 bulan kan dia udah mulai makan ya, biasanya MPASI. Jadi biasanya tuh sambil makan tuh dia biasanya berinteraksi, gesturnya ada, sekedar dia megang sendok atau sekedar dia tangannya excited, misalnya dia menangis, rewel, misalnya menolak makanan, itu kan merupakan gestur juga ya, atau interaksi anak untuk menolak istilahnya. Terus atensi ini tadi lebih berkaitan ke fokus, ke kontak mata. Jadi itulah perlu distimulasi dari bayi. Jadi makanya sebenarnya menyusui itu termasuk stimulasi karena ada eye contact antara anak dan ibu. Jadi terkait atensi ini kita juga mesti ngelihat sih kontak mata anak itu ada atau tidak gitu. Terus dia misal tidak merespon dengan panggilan nama. Jadi kenapa kan kita suka anak bayinya kita kasih nama dari kecil, itu sebenarnya untuk kestimulus ya, dengan memanggil namanya dengan berulang-ulang kali. Jadi kayak untuk menerapkan oh ini namanya dia. Jadi pada saat dia dipanggil namanya dia tahu itu dirinya gitu. Terus dia
belum memahami perintah sederhana, biasanya 6 sampai 12 bulan itu setidaknya dia sudah bisa menyatukan tangan ya, kayak orang bertepuk tangan. Terus dada-dada itu harusnya sudah bisa dilakukan. Terus umur 1 sampai 2 tahun kosakatanya tuh minimal, kayak mama, papa, dia belum tahu mau makan. Terus tidak terbentuk kalimat 2 kata, karena normalnya 1 sampai 2 tahun tuh dia sudah bisa mengungkapkan keinginannya, walaupun misal dia hanya akhirannya saja. Terus ditambah dengan gestur. Udah gitu dia tidak bisa menunjuk atau menyebutkan anggota tubuhnya. Jadi normalnya kan anak-anak tuh kan kita udah nunjukin ya, ini mata, kepala, hidung, bahkan ada nyanyiannya. Makanya tadi dengan lagu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya anak 1 sampai 2 tahun dia belum tahu anggota tubuhnya, itu sebenarnya kita mesti screening ya. Misalnya bisa ke dokter tumbuh kembang anak atau anak, karena kan itu tadi, apakah dia diakibatkan ada gangguan penyerta lainkah atau ada penyakit lain, atau memang cuma sebenarnya tuh simple, hanya kurang stimulasi sebenarnya. Nah ini yang terus kalau keterlambatan bicara itu ya itu tadi ya sudah terbahas sih sebenarnya. Jadi kondisi di mana anak-anak ini mengalami keterlambatan perkembangan dalam berbicara, dia belum bisa mengeluarkan kata-kata dibandingkan dengan anak usianya. Maksudnya dibandingkan dengan anak usianya, itu tadi kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana perkembangan normal bicara anak-anak. Jadi keterlambatan bicara ini terjadi apabila anak juga belum mencapai kemampuan berbahasa. Itu tadi, kalau misal dia bicara belum bisa, mau naik ke bahasa itu juga sulit, karena bahasa itu sendiri nanti luas lagi, ada reseptif, ekspresif, sosial, nanti dibuat sosialnya lagi. Terus Nah, terkait dari bahasa ini sendiri, ini juga menarik. Dari beberapa banyaknya ya, apalagi dengan banyaknya media sosial dan sebagainya, itu sekarang dari bayi tuh udah diajarin berbagai bahasa nih dokter. Itu apakah mereka akan mempengaruhi untuk mereka jadinya speech delay itu, ataukah seperti apa nih dokter? Tapi nanti kita akan jawab tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di dokter kita.